Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Senin 29 April 2024. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nisa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awali informasi selengkapnya. Ya, pemirsa, di informasi yang pertama, hari pertama bertugas sebagai penjabat Bupati Tapanuli Utara di Posma Sihombing langsung memimpin apel Kopri pagi tadi. Di Posma Sihombing mendukung berbagai program pembangunan sebagaimana nawacita Presiden Jokowi. Sejak dilantik menjadi pejabat Bupati Taput pada 23 April lalu, upacara bendera yang dipimpin penjabat Bupati Taput yang baru dilantik diikuti seluruh aparatur negeri sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten yang digelar di halaman kantor Bupati Tapanuli Utara. Ditugaskan meneruskan kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan yang telah berakhir masa tugasnya. PJ Bupati Taput di Posma Sihombing merupakan putra kelahiran Tarutung dan sebelumnya pernah bertugas di Tarutung. Sebagai putra daerah, PJ Bupati Taput berpesan agar masyarakat senantiasa mendukung berbagai program pembangunan sebagaimana dengan nawacita Presiden Jokowi. Selain itu, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Taput untuk meningkatkan kedisiplinan terkait waktu kerja maupun lainnya. Di daerah tertinggal dan transmigrasi, Kemendesa PDT PJ Bupati Taput menjabat sebagai Bupati Taput selama 1 tahun. Pelantikan Bupati terpilih Bupati Taput periode 2024-2029 ini mengajak jajarannya untuk mempertahankan kinerja yang telah berjalan sangat baik selama ini dan harus lebih ditingkatkan lagi untuk di tahun 2024. Penjabat Bupati Tapanuli Utara yang secara otomatis akan berjalan selama 1 tahun, sementara itu dalam menjalankan roda pemerintahan diawali serta dan dilandasi niat yang suci, disiplin, jujur, serta bertanggung jawab. PJ Bupati Taput di Posma Sihombing juga mengingatkan para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Taput untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Sementara masyarakat Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba mengalami kesulitan mengangkut hasil pertanian mereka. Hal itu disebabkan jalan yang rusak dan mengkhawatirkan. Akibatnya petani sering mengalami kerugian, sedangkan masyarakat sekitar mayoritas petani. Salah seorang warga, Paidaon Sipahutar, mengatakan kondisi jalan tersebut mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat sekitar. Selain pertanian, bidang lain juga menjadi terhambat. Jalan dari Parsoburan ke Borbor tergolong rusak parah sehingga hasil pertanian sulit dijual dengan harga yang wajar. Sementara hasil pertanian dari daerah ini seperti jeruk, kopi, kemenyan, jagung, dan beberapa hasil tani lainnya. Paidaon menjelaskan jalan tersebut pernah mendapatkan sentuhan dari pemerintah saat itu, masih Kabupaten Tapanuli Utara dengan program padat karya. Diaspal tetapi tidak semulus hot mix. Saat ini kondisi jalan tersebut semakin parah. Sejauh ini warga belum pernah merasakan jalan aspal. Untuk jalan provinsi ini ada sekitar 12 km lagi yang belum disentuh oleh pemerintah. Paidaon juga menjelaskan dikarenakan jalan rusak, keluarga mereka yang tinggal di perantauan jadi enggan untuk pulang kampung. Usulan perbaikan ini sudah berulang kali mereka sampaikan kepada pemerintah, namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang serius. Paidaon berharap pemerintah dapat mendengarkan dan memperhatikan keluhan dari masyarakat, khususnya di Kecamatan Borbor. Tentunya itu akan sangat merugikan. Yang pertama, anak-anak sekolah yang mau berangkat ke sekolah, mereka sering jatuh di jalan, itu berdasarkan hasil pengamatan saya. Dan yang kedua, bagi masyarakat luas, khususnya para petani, mereka akan dikenakan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga itu tentunya akan merugikan mereka. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Penerapan P5 pada kurikulum Merdeka bertujuan meningkatkan kolaborasi sekolah dan pendidikan, mewujudkan kemampuan siswa sebagai pemimpin bagi proses pembelajaran itu sendiri.
Penerapan P5 Kurikulum Merdeka merupakan penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar maupun tempat sekolah. Seperti yang diterapkan guru bidang studi ekonomi yang merupakan guru penggerak di Sekolah SMA Negeri 1 Serampah kemarin. Aksi nyata yang didukung kepala sekolah dengan melakukan kreativitas anak didik dalam kewirausahaan yang berdampak pada kemampuan serta kemauan anak. Sikap gotong royong yang ditonjolkan pada kegiatan ini, para siswa secara bersama-sama menghasilkan suatu produksi yang bernilai jual sehingga kedepannya siswa mampu untuk bekerja sama menghasilkan karya yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dari hasil kegiatan tersebut, sikap gotong royong dan saling membantu tumbuh dengan sendirinya untuk dapat menghasilkan suatu produksi makanan yang baik dan dapat dipasarkan. Pemirsa, meski air merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih terdapat beberapa desa di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara yang kesulitan memperolehnya. Bahkan jika musim kemarau, warga terpaksa membeli air bersih. Di Desa Sidomulyo, Tanjung Purbatua, Batang Buluh Lama, dan Tanobato. Keempat desa yang terdiri dari 800 kepala keluarga ini sudah tersedia akses perusahaan air minum milik daerah dan satu jalur lagi PAM yang dibangun aparatur desa sejak tahun 2014 yang lalu. Namun ketersediaan air bersih masih sangat minim. Perusahaan air minum milik Pemda yang sudah tersambung ke rumah warga, debit airnya tidak menentu bahkan bisa berhari-hari tidak ada yang mengalir. Lain halnya PAM milik pemerintah desa, jika tidak musim kemarau setiap saat tersedia, namun sangat kecil sehingga warga harus menyetok air di penampungan untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu rumah tangga Misra Hasibuan mengaku pada era modern saat ini desanya masih sangat kesulitan untuk memperoleh air bersih, apalagi jika musim kemarau tiba terpaksa membeli air bersih. Ya, PAM di desa ini ya kadang kemarau ya mati, kadang ya hidup. Kalau kemarau panjang ya memang mati beli air. Ya kalau masak aja ya 5 liter, 5 jerigen ya habis. Masak, nyayur. Ya kalau mandi sambil nyuci ya kurang lah 5 jerigen. Jadi harapan kakak kepada pemerintah? Ya harapan sama pemerintah ya biar ditambah lagi airnya supaya nggak beli air lagi. Kepala Desa Sidomulyo, Irwan, mengaku pemerintah desa telah membangun bendungan untuk jalur PAM milik desa sebagai sumber air yang disalurkan ke 4 desa. Dikatakan jalur air ini sangat berfungsi untuk menambah kebutuhan air bersih warga. Tetapi di saat musim kemarau, sumber air di bendungan selalu kering. Sebagai solusi, dalam waktu dekat pemerintah desa akan membangun sumur bor. Jadi solusi yang kami terapkan ke depannya, yaitu khususnya pemerintah desa, kami akan buat sumur bor yang besar yang kami ambil mungkin rencana dari anggaran desa kami. Dan di sini harapan kami kepada pemerintah agarlah bisa memperhatikan kami juga, karena mungkin kalau hanya 1 atau 2 sumur bor pun itu kurang cukup buat kami. Semoga pemerintah dapat melakukan pemetaan akses air yang cukup untuk kebutuhan seluruh desa sehingga tidak ada lagi warga yang merasakan sulit mendapatkan air bersih. Sementara itu pemirsa, di Kabupaten Langkat, limbah pembangkit listrik tenaga uap yang merupakan hasil pengolahan dari batu bara sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu pengolahan limbah yang belum diketahui pasti izinnya bebas beroperasi di Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Pengolahan limbah PLTU yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu ini tepat berada di pemukiman padat penduduk. Limbah batubara yang menghasilkan faba atau fly ash badamas ini sangat berbahaya bagi paru-paru jika terhirup setiap hari. Namun anehnya pengusaha yang telah melakukan penampungan limbah selama 2 bulan ini terkesan tidak peduli meski telah diperingatkan oleh masyarakat sekitar. Selain limbah faba, pengusaha juga mengolah limbah lainnya seperti besi, karet dari hasil pengolahan PLTU
yang berada di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pangkalan Susu. Berdasarkan informasi masyarakat sekitar, usaha pengelolaan limbah ini merupakan milik aparat TNI. Salah seorang warga, Andi Darmawati, mengatakan bahwa pembakaran yang setiap hari dilakukan ini sangatlah meresahkan masyarakat sekitar. Selain rumah menjadi kotor, pernafasan juga ikut terganggu. Bunyi, ada meletup-meletup itu kan seperti besi apa itu, kita nggak tahu, karet-karet, bau karet gitu juga sih. Ini terganggu Bu ya? Iya. Ada sesak nggak Bu? Napas, ya ini kan kita aja kalau napas itu kan biasanya kan kotoran hidung kan nggak banyak, ini hitam, kotor. Kemudian mungkin ada orang tua, ada anak-anak di sini, malam terganggu. Yang jelas itu sampai pagi, kalau udah banyak timbunannya, berapa truk itu, nah itu sampai pagi tuh, pembakarnya nggak ada berhenti. Ya ini cepat ditanggulangi. Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah setempat segera menindak dan memperingati pengusaha pengolahan limbah PLTU karena sangat meresahkan masyarakat sekitar. Pemirsa, sebanyak 2.484 calon jamaah haji reguler asal Kota Medan 1445 Hijriah akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada 14 Mei 2024 melalui embarkasi Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah ini dinyatakan telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji 1445 Hijriah. Agar semua calon jemaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntunan perjalanan, dan petunjuk kesehatan, Kementerian Agama Kota Medan melaksanakan kegiatan pemantapan bimbingan manasik haji akbar di Asrama Haji Medan pagi tadi. Pelaksanaan manasik haji berlangsung selama 3 hari hingga 30 April. Dan sebelumnya juga telah dilaksanakan senam haji agar jemaah terjaga kesehatannya. Kepala Kementerian Agama Kota Medan Haji Impun Siregar mengatakan dari sebanyak 2.484 calon jemaah haji Kota Medan yang akan berangkat, sebanyak 1.030 orang laki-laki dan 1.447 perempuan. Sedangkan jemaah tertua atas nama Suliem Senan usia 93 tahun dan termuda atas nama Naswa Tatskia Amanda Hasibuan usia 18 tahun. Haji Impun Siregar juga mengatakan untuk tahun ini jemaah haji harus dinyatakan sehat baru bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Memang ada tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kalau sekarang ini kan dulu istitoah dulu. Istitoah dulu, sanggup dulu baru melunasi. Kalau zaman dulu ya melunasi dulu, baru istitoah. Artinya apa? Yang sehat-sehat alhamdulillah, yang sudah ada istitoahnya baru bisa melunasi. Berarti orang ini sudah secara kesehatan pun sudah baik mereka. Mereka sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Ya, pemeriksaan kesehatan. Dan tadi saya sampaikan bahwa yang tertua itu ada umur 93 tahun ya. Dan yang termuda itu ada umur 18 tahun. Kan ilmu, pengetahuan, wawasan, dan juga tentang informasi haji terkini ya. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada para jemaah pada hari ini. Kanwil Kemenak Sumber Haji Ahmad Khosbi mengatakan kebijakan pemerintah tahun ini tetap memprioritaskan pelayanan jemaah ramah lansia dan istimewanya bagi lansia boleh didampingi keluarga. Untuk tahun ini Sumatera Utara memberangkatkan sebanyak 8.628 jemaah haji, di mana sekitar 400 jemaah adalah lansia 81 tahun ke atas. Sedangkan jemaah haji cadangan yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun ini sebanyak 1.107 orang yang bisa diberangkatkan 985 dan masih tersisa 182 orang yang belum bisa diberangkatkan. Bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan jamaah lansia atau yang kita sebut dengan ramah lansia. Kemudian suami boleh bergabung dengan istrinya yang beda tahun berangkat, atau sebaliknya anak orang tua anak boleh dengan syarat yang 5 tahun sebelum pemberangkatan sudah terdaftar. Jamaah disabilitas boleh didampingi untuk pemberangkatan haji tahun ini. Jadi luar biasa kita melihat kebijakan-kebijakan ini. Tetap pemerintah berupaya bagaimana memberikan kepuasan kenyamanan kepada calon jemaah haji.
Asisten Pemerintahan dan Kesra mewakili Pemkot Medan Haji Sofyan mengharapkan kepada calon jemaah haji dapat mempersiapkan segala keperluan selama di Tanah Suci Mekah dan menjaga kesehatan selama di Tanah Suci sehingga dapat menjadi haji yang mabrur. Kita ke informasi lainnya pemirsa, anggota DPRD Kota Medan Erwin Sihan resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat. Pelantikan dihadiri driver ojek online Kota Medan di lapangan Benteng Medan kemarin. Bersatunya driver ojek online Indonesia mampu membantu pemerintah dalam membangun perekonomian menuju Indonesia Emas. Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Ojek Online Indonesia secara resmi dilantik dengan penyerahan bendera Pataka Ojek Online Indonesia kepada Erwin Sihan yang dipercayai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ojek Online Indonesia. Pengibaran bendera Pataka Ojek Online Indonesia di hadapan para driver merupakan kesungguhan Erwin Sihan untuk menampung aspirasi dan merubah perekonomian para driver ojek online. Erwin Sihan mengatakan banyak keresahan yang dialami para ojek di Sumatera Utara, terutama dalam tarif ojek itu sendiri. Untuk memberi kesejahteraan driver ojek online Kota Medan, Erwin Sihan akan memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dengan menanggung biaya BPJS Ketenagakerjaan pada bulan pertama dan juga akan memperjuangkan payung hukum driver ojek online. Ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Medan yang telah menghapus pembayaran parkir konvensional. Ia berharap Wali Kota Medan bisa mengambil sikap masih banyak tugas dan petugas parkir konvensional yang mengutip uang parkir. Dengan adanya wadah ini, kiranya pemerintah mau mendengarkan kami, ya, keluhan-keluhan ojek online ini, kalau mendengarkan hak dan kewajibannya bisa terlindungi. Itu aja harapan ke depan. Payung hukum sebenarnya, kejelasan mereka dalam melaksanakan pekerjaannya, hak-hak dia di lapangan. Terkait tadi tentang permasalahan parkir di Kota Medan itu seperti apa, Pak? Nah, sebenarnya sudah cukup baik, cuman ada beberapa tempat-tempat yang masih bolong-bolong, yang masih ada pengutipan. Mungkin jadi perhatian khusus lah buat Pemkot Medan. Salam semangat. Selain membentuk kepengurusan ojek online Indonesia di setiap provinsi, juga akan dibentuk kepengurusan di Provinsi Sumut meliputi Kota Medan, Binjai, Langkat, dan juga Deli Serdang. Pemirsa, pendaftaran panitia pemilihan kecamatan PPK untuk ditugaskan pada pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah di Sumatera Utara mencapai ribuan orang. Berdasarkan data KPU Sumatera Utara, masyarakat yang mendaftar PPK pada Pilkada 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 8.921 orang dari 33 kabupaten kota terdiri dari 455 kecamatan di Sumatera Utara. Pendaftaran calon anggota PPK dikatakan Komisioner KPU Sumut, Robi Hutagalung, berlangsung sejak 23 hingga 29 April 2024 yang akan berakhir hari ini. Seleksi badan ad hoc dengan metode terbuka ini bagi masyarakat yang telah mendaftar kemudian akan dijaring sesuai kuota yang dibutuhkan masing-masing daerah secara bertahap. Metode penjaringan badan ad hoc ini dilakukan sesuai keputusan KPU nomor 476 tahun 2024 terkait metode pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Usai pendaftaran badan ad hoc PPK rampung, maka KPU akan melanjutkan penerimaan panitia pemilihan suara PPS yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024 mendatang. Peran serta masyarakat dalam mendukung proses pesta demokrasi diharapkan mampu mewujudkan Indonesia lebih maju di segala bidang yang akan berdampak pada masyarakat sejahtera dan juga modern. Sementara rekap berkas pendaftaran PPK pada hari ke-6 pendaftaran anggota PPK Kota Medan mencapai 1.153 orang. Dari 21 kecamatan Kota Medan, Kecamatan Medan Area merupakan pendaftar calon anggota PPK terbanyak. Rekap status berkas pendaftaran PPK KPU Kota Medan memasuki hari ke-6 setelah dibukanya pendaftaran pada 23 April 2024 lalu hingga 28 April 2024. KPU mencatat pendaftaran anggota PPK mencapai 1.153 orang.
melalui Siakba di kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan Medan pada Senin pagi. Dari total jumlah keseluruhan yang melakukan pendaftaran dengan rincian mengisi berkas sebanyak 105 orang pendaftar, mengupload persyaratan berjumlah 523 orang. Mengkonfirmasi data sebanyak 3 orang pendaftar, sedangkan menunggu pengecekan berkas 0 pendaftar. Dan berkas yang berhasil diterima sebanyak 522 orang pendaftar. Seleksi terbuka ini merupakan pembentukan panitia pemilihan kecamatan melalui aplikasi Siakba dalam penyelenggaraan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK dilaksanakan selama 7 hari sejak tanggal 23 April 2024 hingga hari ini 29 April 2024. Dari 21 kecamatan di Kota Medan, KPU Kota Medan akan merekrut sebanyak 105 panitia pemilihan kecamatan. Pada satu kecamatan nantinya akan dibentuk 5 panitia pemilihan kecamatan. Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika mengatakan, rekap status berkas pendaftaran PPK pada hari ke-6 ini tercatat dari 21 kecamatan Kota Medan. Pendaftaran anggota PPK Kota Medan mencapai 1.153 orang. Dari 21 kecamatan tersebut, pendaftaran anggota PPK Kecamatan Medan Area tertinggi dengan jumlah 87 orang pendaftar. Tertinggi kedua adalah Kecamatan Medan Tembung dengan jumlah 78 orang pendaftar. Sedangkan tertinggi ketiga adalah Kecamatan Medan Denai, 75 orang pendaftar. Jadi terakhir adalah hari Minggu kemarin jam 4 sore ada sekitar 1.153 pendaftar calon PPK se-Kota Medan. Di 21 kecamatan peminat tertinggi itu di Kecamatan Medan Area ada sekitar 87 pendaftar calon PPK Kota Medan untuk pemilihan kepala daerah yang tertinggi di Medan Area. Untuk saat ini ada kendala nggak, Bu? Sampai saat ini tidak ada kendala. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran untuk PPK di tanggal 29 April 2024 dan berakhir nanti tepat di pukul 23.59. Untuk mensukseskan Pilkada tahun 2024, KPU Kota Medan akan membentuk 3 badan ad hoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang membuka pendaftaran badan ad hoc Panitia Pemilihan Kecamatan PPK untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Deli Serdang. Komisioner KPUD Deli Serdang Divisi Teknis Erdinata Sinuhaji mengatakan bahwa saat ini agenda Pilkada 2024 memasuki tahapan pembentukan badan ad hoc untuk perekrutan ulang panitia pemilihan kecamatan. Pendaftaran telah dimulai sejak 23 April secara nasional dan serentak di seluruh KPU di kabupaten kota se-Indonesia. Minat masyarakat untuk mendaftarkan sebagai badan ad hoc di KPU Kabupaten Deli Serdang cukup tinggi melalui pendaftaran online Siakba. Terlihat dari data pendaftar hingga kemarin sore sudah berkisar 800-an orang yang masuk. Sementara pendaftaran ditutup pada 29 April 2024 pada pukul 23.59 WIB. Untuk persyaratan mendaftar menjadi badan ad hoc masih seperti perekrutan pada pemilu lalu. Paling utama telah berusia 17 tahun dan tidak ada batas usia untuk mendaftar. Peserta yang telah mendaftar melalui Siakba dan diterima kemudian harus hadir ke kantor KPU Deli Serdang untuk memverifikasi berkas secara manual. Untuk pengumuman lolos verifikasi berkas pada tanggal 4 hingga 5 Mei 2024. Saat ini KPU Kabupaten Deli Serdang sedang menerima untuk pendaftar calon PPK di 22 kecamatan Kabupaten Deli Serdang yang sudah kita mulai dari kemarin sampai di tanggal 29 April nanti. Per hari ini di data kita karena terus bergerak mungkin di sekitar 800-an, Pak. Untuk di setiap kecamatan itu formasinya ada 5 PPK di setiap kecamatan, Pak. Sementara itu untuk pendaftaran panitia ad hoc dapat diakses di website KPU Deli Serdang dan untuk pengumuman bisa diakses di web KPU Kabupaten Deli Serdang.
Di sisi lain, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sergai menghimbau KPU Sergai pada pembentukan badan ad hoc penyelenggaraan pemilihan tingkat kecamatan dan desa harus dilakukan secara terbuka dan transparan, serta sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku. Komisioner Bawaslu Sergai Bambang Dena Sastra di kantor Bawaslu mengatakan pada prinsipnya Bawaslu mendukung penuh proses rekrutmen yang dilakukan KPU dalam proses seleksi penerimaan PPK dan PPS yang saat ini sedang berjalan. Namun Bawaslu menghimbau secara terbuka dan berharap pada proses jadwal pendaftaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menghimbau KPU memastikan pada proses pembentukan badan ad hoc penyelenggaraan pemilu memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur KPU RI dan menekankan untuk setia kepada Pancasila dan NKRI serta memiliki integritas yang tinggi selaku penyelenggaraan pemilu. Selain itu, menghimbau agar proses dan tahapan yang berjalan saat ini dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat umum dapat melihat semua proses rekrutmen yang telah berjalan saat ini. Pertama, kita menghimbau kepada KPU agar mereka melaksanakan perekrutan itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses rekrutmen itu disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi mereka harus melakukan sosialisasi sebelum rekrutmen itu mereka laksanakan. Kita himbau agar proses perekrutan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Katakanlah batas usia minimal dan kemudian setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan kemudian harus memiliki integritas dan seterusnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, pemirsa, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai melakukan evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang dibuka mulai 23 hingga 27 April 2024. Berdasarkan surat keterangan Ketua Bawaslu RI kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Kota agar melakukan penilaian evaluasi kinerja bagi Panwaslu Kecamatan existing yang ada di 17 kecamatan se-Kabupaten Sergai. Pada prinsipnya Bawaslu akan menilai para anggota Panwaslu Kecamatan yang terbentuk pada pemilu lalu apakah masih memenuhi syarat ataupun tidak. Nantinya akan ada arahan yang disampaikan oleh Bawaslu RI dalam melakukan penilaian atau evaluasi bagi Panwaslu Kecamatan existing tersebut. Rekrutmen ulang yang baru akan tetap dilakukan jika Panwaslu Kecamatan tidak memenuhi kuota. Namun yang membedakan dalam evaluasi Panwaslu existing tidak dilakukan ujian CAT seperti pelamar calon Panwaslu Kecamatan pada umumnya. Untuk penilaiannya kita ada namanya penilaian portofolio yang sudah diberikan oleh Bawaslu RI yang harus diisi oleh Panwaslu Kecamatan. Sementara ada juga dari Bawaslu Kabupaten untuk menilai setiap komisioner itu mempunyai divisi masing-masing dan akan menilai hasil kinerjanya sesuai dengan divisi terhadap Panwaslu Kecamatan di daerah Serdang Bedagai. Pendaftaran Panwaslu existing di Kabupaten Sergai dibuka dari tanggal 23 hingga 27 April 2024. Sementara untuk pelamar umum akan dibuka pada tanggal 3 Mei mendatang. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah menerima pendaftaran 147 orang calon petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 5 kecamatan untuk nantinya Pilkada Wali Kota Binjai dan Gubernur Sumatera Utara. Berdasarkan data dari KPU Kota Binjai, pihaknya telah menerima pendaftaran 147 orang calon petugas PPK Pilkada yang mendaftarkan diri melalui aplikasi Siakba KPU. Dari jumlah tersebut yang telah mendaftarkan ulang ke KPU Binjai untuk melengkapi berkas fisik pendaftaran berjumlah 30 orang. Ketua KPU Binjai Anton Indratno menyatakan pihaknya masih terus membuka pendaftaran calon petugas PPK Pilkada hingga hari ini 29 April 2024.
Pihaknya juga telah menyediakan help desk di kantor KPU Binjai untuk membantu warga yang kesulitan mendaftarkan diri melalui aplikasi Siakba. Sesuai peraturan KPU, proses pendaftaran calon petugas PPK ini akan diperpanjang jika jumlah pendaftar calon petugas PPK di satu kecamatan kurang dari 15 orang. Penerimaan pendaftaran PPK pada tahapan pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota untuk KPU Kota Binjai sejauh ini sampai hari ini tadi malam itu jumlah yang mendaftar 147 orang dan yang sudah melengkapi berkas sudah nganter ke kantor KPU itu 30 orang. Artinya dari kebutuhan yang kita inginkan sudah melebihi dari target. KPU Binjai akan melakukan verifikasi berkas pendaftaran calon PPK dan mengumumkan siapa saja yang berhak mengikuti tahapan seleksi calon PPK selanjutnya. Selamat sore pemirsa, selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Bisnis online memiliki peluang yang menjanjikan karena dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, sekaligus bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Ditambah, belanja online kini sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Tren bisnis online kian hari kian menjanjikan. Pasalnya setiap orang saat ini memiliki media sosial yang tentunya para pebisnis dapat mengiklankan produknya lewat berbagai platform digital. Pebisnis online juga dapat menggunakan berbagai cara dalam menjual produknya, apakah lewat iklan atau live atau jualan secara langsung melalui media digital. Di Kota Medan, para entrepreneur banyak menggunakan cara live di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Tidak jarang pula para pengguna media sosial memiliki ketertarikan untuk melihat para online shop yang sedang berjualan dengan cara live dan secara tidak langsung menjadi konsumen. Tren belanja lewat online juga merupakan gaya hidup masa kini, sehingga menjadi kekuatan besar bagi para pebisnis online dalam mengembangkan usahanya. Salah seorang pebisnis online di Medan, Putri Utami, mengaku meski awalnya memiliki kesulitan, namun seiring berjalannya waktu menjadi lebih mahir dan mendapat respon banyak dari para pengguna media sosial. Dikatakan meski tidak memiliki toko layaknya pebisnis konvensional, namun para konsumennya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Diakuinya, berbisnis dengan cara online wajib mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat menarik perhatian publik. Selain itu, berbisnis dengan cara online wajib menjaga kenyamanan konsumen baik dari kualitas produk, ketepatan waktu, dan kesesuaian antara barang ketika dilihat di media digital dan aslinya. Alhamdulillah ya, platform digital ini sangat bermanfaat bagi kami para pelaku bisnis yang khususnya pemasarannya menggunakan media sosial ataupun platform digital ya, yang sangat membantu pastinya bisa memperluas pasar, apalagi sekarang pengguna internet sendiri itu sangat banyak kan begitu, dan para pengunjung sosial media beserta platform digital juga sepertinya trennya sangat meningkat ya gitu. Pebisnis online Carolina Sipayung yang hanya menggunakan cara live dalam menjual produknya mengaku mendapat respon yang banyak dari pengguna media sosial. Dikatakan setiap live ia dapat menjual puluhan produknya sehingga dalam sehari ia bisa memperoleh keuntungan 1 hingga 1,5 juta rupiah. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pria di Labuhan Batu Selatan dapat meraup keuntungan belasan juta rupiah dari budidaya lebah selama 5 tahun terakhir.
Inilah suasana budidaya madu Trigona Itama dan Thoracea milik Sunatri Batubara yang berada di Labusel. Hanya dengan memanfaatkan pekarangan rumah, kini sudah ada 30 koloni lebah yang dibudidayakan. Sedangkan untuk perawatannya cukup mudah, hanya sekali seminggu dengan memperhatikan hama seperti semut, cecak, kecoa, serta pertumbuhan perut sel. Sedangkan untuk masa panen selama 15 hari, Sunatri Batubara, petani lebah mengatakan budidaya lebah yang dilakoninya berawal dari masa kecil yang telah terbiasa dengan mengambil madu lebah dorsata. Kemudian ia mengembangkan lebah Trigona dengan berbasis alam untuk hasil panen rata-rata 500 mili per koloni dan ada 30 koloni sehingga jumlah hasil panen berkisar 30 liter. Dengan harga jual per 500 ml sebesar Rp250.000 dan untuk hasil per bulan mencapai Rp15 juta. Sedangkan untuk pemasarannya hanya menggunakan media sosial. Kita memanfaatkan pekarangan rumah ini saja karena memang budidaya lebah itu berbasis alam, tidak berbasis lahan. Kebetulan ke sana masih sangat asri alamnya, masih luas perkebunan karet. Jadi karetnya karet masyarakat, di sini kita buat lebah kita sampai juga ke sana mencari nektar untuk bahan dasar madu. Kita panen di sini rata-rata 500 mili per 15 hari per koloni. Jadi sekitar 30 liter gitu. Pemirsa, pemerintah Kota Medan akan menggelar nonton bareng Piala AFC Asian Cup usia 23 di kawasan Jalan Kesawan Medan. Dalam persiapan jelang nobar tersebut, Pemko Medan menyediakan 3 videotron ukuran besar untuk para warga yang ingin nobar di lokasi tersebut. Sebanyak 3 videotron ukuran besar sudah disiapkan pemerintah Kota Medan untuk kegiatan nonton bareng semifinal Piala AFC Asian Cup usia 23 yang akan diselenggarakan pada Senin malam nanti. Diketahui bahwa semifinal Piala AFC usia 23 antara Indonesia melawan Uzbekistan ini akan digelar di Stadion Bin Khalifa Doha, Qatar. Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Ahraman Pane, mengatakan sejak 2 hari terakhir, Pemko Medan sudah menyiapkan untuk memenuhi keinginan fans Timnas Indonesia. Rahman pun menambahkan, nonton bareng yang digelar Pemko Medan ini bersifat gratis dan nantinya sejumlah arus lalu lintas akan dialihkan karena lokasi nonton bareng menggunakan jalan umum. Yang pasti persiapannya mulai tadi malam untuk pemasangan videotronnya. Kita lakukan nobarnya di Jalan Kesawan, sepanjang Jalan Kesawan. Itu ada 3 videotron, yang satu videotron induknya itu yang besar di depan, kemudian ada 2 lagi yang kecil di belakang, tengah dan belakang. Konsepnya kita bebas, jadi tidak ada VIP, tidak ada kursi, jadi semua datang, ya kita duduk lesen semua lah bersama-sama dengan masyarakat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Selasa 30 April 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Selasa 30 April 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Fakfak Barat, Tapanuli Tengah, Humbang Hasudutan, Tapanuli Utara, Binjai, Deli Serdang, Medan, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau pada tanggal 28 April 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di sebagian wilayah pegunungan, lereng barat, dan lereng timur Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
yang disertai petir dan angin kencang yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiran cuaca untuk hari Selasa 30 April 2024. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Ya, pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Nisa Redi. Selamat sore dan sampai jumpa.